bertanggung jawab membuat keputusan strategik, meninjau rencana, dan memastikan rencana sesuai dengan keadaan di masa depan. Middle management yaitu memahami tugas-tugas manajerial tertentu, bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dibuat oleh top management. Sedangkan low manager memastikan keputusan dan rencana yang dibuat dua level manajer di atasnya berjalan. Yang kedua, membuat keputusan jangka pendek. Di sini ada manager rules. Ya, menurut Minsberg ada interpersonal rule. Ya, hubungan interpersonal antara orang. Yang pertama adalah seorang manajer itu adalah seorang figurehead sebagai contoh, ya. Kemudian sebagai leader dan relation atau hubungan. Manajer adalah menghubungi antara yang atas dan yang bawah. Yang kedua adalah informational rule. Jadi manajer itu sebagai monitor dari karyawan. Yang kedua adalah disseminator atau penyebar informasi. Yang ketiga adalah spokesperson atau juru bicara. Ada juga decision rules atau pembuat keputusan. Di sini manajer adalah sebagai entrepreneur, adalah pengusaha. Ya. Kemudian disturbance handler. Ya. Dia yang menekel semua gangguan-gangguan yang ada dan mengambil keputusan supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada research allocator, ya, dia yang mengalokasikan sumber daya dalam sebuah organisasi. Kemudian dia juga harus bisa sebagai negotiator. Sedangkan manajer berdasarkan fungsi, yaitu fungsi manajer produksi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, dan seterusnya. Secara garis besar, kemampuan manajer harus menguasai pekerjaan teknis, kemudian harus bisa menguasai hubungan antar individu, tentunya juga harus handal dalam membuat konseptual. Nah, ini adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer sesuai dengan levelnya. Oke. Adapun tantangannya seorang manajer itu adalah tantangan globalisasi. Karena globalisasi itu terus-menerus berubah dan harus bisa diikuti dan bisa diproyeksikan oleh seorang manajer. Yang kedua adalah lingkungan multicultural, apalagi di Indonesia banyak kulturnya, banyak budaya, dan itu harus dikuasai. Yang ketiga, anti korporasi. Ini dilakukan supaya tidak ada grup-grup kecil yang menguasai hal tertentu. Ya. Kemudian dia juga harus punya etika dan tanggung jawab sosial, dan dia juga harus menguasai ekonomi berkelanjutan. Ya. Di sini ada bagannya, ya, bisa dilihat. Ya. Ada change technology, ada increased emphasis on organization and management ethic, increase competitiveness, changing security threat. Seorang manajer harus bisa menguasai. Ya. Berikutnya, manajemen faktor yang sangat penting, karena manajemen adalah faktor yang sangat penting. Karena apa?
Nah, tidak ada perusahaan organisasi yang baik tanpa menerapkan manajemen secara baik. Yang kedua, manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang secara efektif dan efisien. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Lalu apa itu manajemen? Secara etimologi, manajemen itu adalah mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola, serta memperlakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Di sini ada pengertian manajemen dan manajerial. Kalau manajemen menurut Stone, sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengevaluasi kerja anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Ya, menurut si Peter, ya, manajemen is task, manajemen is discipline, manajemen is people. Manajer, orang yang bertanggung jawab mengarahkan segala upaya yang ditujukan untuk meraih tujuan organisasi. Sedangkan organisasi, di awal sudah diinformasikan bahwa organisasi bisa ada terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama. Ya, bukan bekerja bersama-sama. Bukan sembarang tujuan, yang ingin diraih dalam sebuah organisasi. Nah, nanti kita juga akan bertemu dengan kinerja. Apa itu kinerja? Ukuran yang menentukan efektivitas dan efisien seorang manajer, seberapa baik ia memimpin dan mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kinerja organisasi, ukuran yang menentukan efektivitas dan efisien organisasi, seberapa baik ia memimpin dan mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang dikembalikan kepada sebagai mahasiswa, apapun yang Anda lakukan adalah sebuah kegiatan manajemen. Memanage diri Anda sendiri. Anda harus bisa memanage diri Anda sendiri sebelum bisa memanage orang lain. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Anda? Kemudian bagaimana Anda memanage agar tercapai tujuan Anda? Apa saja yang sudah Anda kerjakan untuk mengukur kinerja Anda dalam mencapai tujuan? Baik, hari ini sesi 3 saya cukupkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab di WA Group.